Selamat siang Bapak dan Ibu guru semua di seluruh dunia. Seluruh dunia nih Bapak dan Ibu, karena hari ini yang hadir itu adalah guru-guru di Indonesia dan juga guru-guru dari Sekolah Indonesia Luar Negeri. Senang sekali saya Rima Manurung hari ini akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan acara penutupan TOT Master Trainer level 200 dan pembukaan pelatihan keterampilan digital abad 21. Bapak dan Ibu semua, kita akan segera memulai acara kegiatan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih para pengisi acara kita pada kesempatan hari ini. Ada Bapak Beni Kusuma dan Bapak Obed Hoseanto dari Microsoft Indonesia. Boleh lambaikan tangan Pak Beni dan Pak Obed. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Bapak tamu spesial kita ya, Bapak Ibu ya, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Dr. Iwan, apakah sudah hadir di tempat? Ya, baik. Sepertinya kita masih akan menunggu. Selanjutnya juga sudah ada rekan-rekan dari MIE Fellow. Ada Bapak Mansur, Bapak Andri, Bapak Yuce, Bapak Sigit, juga Ibu Anastasia, Pak Rivial, dan Pak Agus Dwiwanto. Nah, ini sudah pada melambaikan tangan juga. Dan juga ada rekan-rekan dari MIE Expert, ada Bapak Komarianto, Bapak Samsul Rijal, dan Bapak Yandri Suyono. Boleh dilambaikan juga tangannya. Baik, seluruh pengisi acara kita sudah hadir di tempat dan kita masih menunggu Bapak Dr. Iwan Syahril untuk boleh bergabung. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan segera memulai acara kegiatan kita hari ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengambil sikap hormat di tempatnya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan acara selanjutnya. Sebelumnya saya akan menyapa kembali untuk Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Apakah sudah hadir di tempat? Baik, kita masih menunggu. Kalau begitu, Bapak dan Ibu,
kita akan tetap ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan dari tim di Microsoft Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Beni Kusuma selaku Education Lead Microsoft Indonesia, dan juga Bapak Obat Hoseanto, Education Industry Manager Microsoft Indonesia. Kepada Bapak Beni dan juga Pak Obat, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Rima. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Dari 34 provinsi ya saya dengar tadi, lebih dari 5.000 orang katanya yang sudah bergabung, luar biasa. Dan selamat datang juga Bapak Dr. Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kelihatannya baru bergabung. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Pak Iwan, kabar baik. Terima kasih banyak atas perkenanannya untuk meluangkan waktu di acara siang hari ini. Kami baru mau membuka dan tadi barusan kami mendengarkan lagu Indonesia Raya dan baru mau dimulai acaranya nih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Bapak dan Ibu semua dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun teman-teman yang bergabung dari luar Indonesia nih. Yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal Pendidikan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu MIE Fellow dan Bapak Ibu Guru semua yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dan ikut serta dalam acara pembukaan pelatihan keterampilan digital abad 21 ini. Ya, saya dapat info, mohon izin Pak Iwan untuk melapor. Saat ini sudah lebih dari 2.400 orang guru yang mendaftar untuk acara pelatihan ini dan masih akan dibuka terus Pak Iwan. Dan ya, saat ini sendiri di acara ini sudah bergabung lebih dari 5.000 orang peserta. Ya, mudah-mudahan setelah nanti acara akan bertambah lagi nanti daftar guru yang jumlah guru yang mendaftar di acara ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Obat untuk memaparkan sedikit mengenai apa program ini dan apa sasarannya. Silakan Pak Obat. Terima kasih Pak Beni. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir, terutama untuk Pak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekarang jadi panjang ya Pak, agak berlibat kalau mengingat-ingat ini yang baru. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Beni, kegiatan ini merupakan gabungan dari dua hal, yaitu satu, penutupan dari TOT level menengah, atau kami bilangnya level 200, yang sudah dijalankan sebelumnya, sekaligus membuka pelatihan dengan model TOT juga, untuk keterampilan level dasar. Karena memang masih banyak teman-teman bukan hanya di Indonesia ternyata, di seluruh dunia yang membutuhkan pelatihan seperti ini, materi-materinya. Jadi gambaran yang saya bisa berikan adalah materi ini sangat aplikatif dengan kebutuhan sehari-hari. Kita tidak bicara teknologi saja, tapi juga bicara bagaimana teknologi ini bermanfaat di kelas dan dapat dimanfaatkan oleh guru-guru, memberikan pengalaman belajar yang lebih maksimal bagi siswanya. Nah, yang di level menengah akan menjadi lebih advance dan memang tidak terlalu banyak yang mengikuti di level menengah, masuk ke hal-hal yang lebih mendalam lagi. Nah, dampak yang sudah terjadi selama ini, Pak Dirjen, saya dengan bangga mempresentasikan yang hadir pada saat ini, mereka semua adalah hasil bisa dibilang jebolan pelatihan dari tahun lalu. Ada
Pak Agus Duyanto, ada Pak Yandri Suyono, ada Pak Komarianto, ada teman-teman lainnya ini yang secara luar biasa berhasil mentransformasi daerah mereka masing-masing. Nah, ketika mereka sudah berhasil melakukan perubahan, kami rangkul mereka menjadi bagian dari komunitas kami, yaitu Microsoft Innovative Educator Expert yang ada di semua provinsi, dan beberapa dari mereka ini sudah menjadi Microsoft Innovative Educator Fellow, yang kalau bahasa saya sih sederhananya mereka yang punya ide gila-gilaan lah. Jadi pelatihan ini pun ide mereka tahun lalu, dan itu yang ternyata sukses dan luar biasa, sehingga kami mau lanjutkan terus, karena ini kami yakin bisa menjadi satu kontribusi Microsoft untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah, jadi ini bukan hanya campur tangan Microsoft, tapi lebih tepatnya kerja keras teman-teman pendidik di Indonesia yang didukung oleh teknologi Microsoft. Namun perubahan ini tidak bisa terjadi tanpa bantuan dari teman-teman di lapangan ini. Dari saya itu saja pengantarnya, Pak Dirjen, supaya tidak kehabisan waktu, karena kalau diteruskan bisa sampai siang ini. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Baik, terima kasih Pak Beni dan juga Pak Obat, dan selamat hadir Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu pidato kunci dari Bapak Dr. Iwan dengan mengangkat tema guru sebagai penggerak transformasi digital, dan juga dilanjutkan peresmian acara pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Kepada Bapak Dr. Iwan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Beni Kusuma, Education Lead PT Microsoft Indonesia, Pak Obert Hoseanto, Education Industry Manager PT Microsoft Indonesia. Saya mungkin juga menyapa apakah di sini ada kepala dinas yang hadir atau perwakilan dari dinas yang hadir, dan Bapak Ibu guru yang hebat dari seluruh Nusantara ini ya, dari berbagai penjuru Indonesia. Tadi disebutkan secara spesifik oleh Pak Obert, ada Pak Agus, ada Pak Andri, Pak Komarianto, yang telah melakukan transformasi di daerahnya masing-masing dan menciptakan banyak ide-ide gila, kata Pak Obert tadi. Terima kasih semuanya, terima kasih mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia tentunya. Di sini kita berkumpul untuk melakukan sebuah kegiatan yang diharapkan membawa transformasi, yaitu pelatihan keterampilan digital abad ke-21. Karena untuk saya merasa bahwa keterampilan digital ini terus-menerus harus terus diasah dan juga terus juga dibagikan ya. Jadi harus bukan saja belajar tapi juga berbagi kepada guru-guru yang lain. Jadi ibu bapak guru yang kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini, saya yakin semuanya memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi agen perubahan mentransformasi pendidikan untuk bangsa ini, dan khususnya untuk dalam keterampilan digital yang sudah merupakan salah satu keterampilan pokok ya pada saat ini. Ibu Bapak yang saya muliakan, zaman ini adalah zaman era teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan fundamental telah banyak terjadi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan untuk abad ini itu dituntut, baik itu buat para pendidik dan peserta didik, memiliki keterampilan pengetahuan, kemampuan di bidang teknologi, untuk dalam bidang media, dalam teknologi informasi, juga untuk keterampilan yang nanti menerjemahkannya ke dalam pembelajaran, menciptakan inovasi-inovasi dan keterampilan hidup lainnya. Nah, disinilah kita melihat bahwa transformasi digital ini sangat penting. Keterampilan digital ini sangat penting untuk membawa perubahan-perubahan mendasar tersebut. Karena teknologi sudah merupakan alat yang kita pakai dalam sehari-hari dan melakukan transformasi di semua sektor. Jadi pendidikan nggak boleh ketinggalan. Ibu Bapak yang saya banggakan,
transformasi digital adalah transformasi yang telah terbukti membawa revolusi terhadap industri, tapi yang terpenting juga harus membawa transformasi dalam mindset kita, cara kita berpikir. Transformasi digital ini membawa peluang-peluang baru untuk melihat bagaimana kita bisa melakukan metode pengajaran dalam bidang pendidikan dengan cara baru. Sekali lagi, ini adalah tantangannya bukan how to-nya, tapi untuk values why-nya, dan kemudian bisa mengelola dengan sesuai dengan konteks yang ada di masing-masing satuan pendidikan, kondisi masyarakat, daerah tempat Bapak Ibu melakukan pekerjaan. Jadi kita harus bisa berpikir bagaimana menggunakan teknologi digital untuk bisa berpikir lebih kritis, untuk bisa kolaborasi lebih efektif, dan juga untuk melahirkan solusi-solusi terhadap berbagai permasalahan kompleks yang kita hadapi. Jadi berpikir adalah hal yang paling penting sebenarnya, yang paling esensi dari perubahan yang ingin kita hadirkan dalam bidang pendidikan dan termasuk dalam transformasi digital. Ibu Bapak yang saya hormati, saat ini sudah berkembang berbagai macam bentuk teknologi digital dan semuanya kita harapkan menjadi pendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Apakah bentuk penyederhanaan dalam konteks administrasi sekolah, proses pembelajaran, dan akhir ujung-ujungnya adalah hasil pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Nah, para pendidik adalah penggerak dalam transformasi digital ini. Dengan transformasi digital, mudah-mudahan para pendidik bisa membawa transformasi pembelajaran dan bisa lebih luas lagi untuk transformasi masyarakat yang ada di Indonesia. World Economic Forum sudah memprediksi bahwa tenaga kerja akan berubah, apa yang dibutuhkan akan berubah. Anak-anak kita akan hidup di masa depan. Mereka adalah para masa depan bangsa ini. SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju itu ada di tangan para anak-anak kita yang kita didik saat ini. Sehingga kita mendidik untuk masa depan mereka, sehingga mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang positif, yang membawa kontribusi untuk berbagai macam permasalahan yang ada dan juga untuk menguatkan kemanusiaan kita. Dan karena itu inilah yang menjadi fondasi dalam melakukan perubahan, bahwa anak-anak didik kita yang akan hidup di masa depan ini memerlukan sebuah skill set yang berbeda, sebuah nilai-nilai yang mungkin harus kita kuatkan, yang nilai-nilai dasar seperti gotong royong, mencintai keberagaman, dan lain sebagainya. Diprediksi sebelum pandemi COVID terjadi, tahun 2030, 85% bidang pekerjaan yang akan ada di tahun 2030 itu belum ada sekarang. Dengan adanya COVID nih kayaknya mungkin prediksinya bisa berubah lagi. Artinya yang akan ada di masa mendatang 2030, yaitu 9 tahun lagi, itu mungkin bisa jadi persentasenya lebih besar karena disrupsi yang terjadi pada saat ini dengan COVID lebih hebat lagi dari yang revolusi industri sebelumnya. Karena itu untuk menjawab tantangan masa depan ini, kita perlu untuk mengetahui bagaimana fondasi-fondasi terutama keterampilan penting, selain keterampilan karakter tadi, di sini digital itu bisa kita kuasai. Sehingga kita tidak khawatir, kita bisa menjadi bagian yang untuk membentuk masa depan sendiri, bukan langsung hanya menerima, tapi kita membentuk masa depan itu sendiri. Dan sekali lagi peran dari para pendidik sangat penting untuk membentuk masa depan para anak didik kita, menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang lebih sesuai dengan tantangan masa depan tersebut. Akhir kata, Ibu Bapak yang saya muliakan, teknologi akan menjadi sebuah kunci dalam perubahan yang terjadi dengan sangat luar biasa pesat di seluruh dunia dalam aspek apapun di masyarakat. Saya minta semua guru hebat yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk terus meningkatkan literasi teknologi kita saat ini. Jadilah penggerak dalam transformasi digital, membuat cara-cara baru untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa, pendidikan yang memerdekakan, yang memanusiakan, dan yang berpihak kepada murid. Saya akan tutup sambutan saya dengan pantun, pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa kenal lelah, niscaya nanti akan dapat faedah. Air tak hanya ada di gelas, di teko ada air selalu. Guru tak hanya ada di kelas, pengalaman pun juga adalah guru. Sesudah sungai kian meriak, air pun mengalir hingga lautan. Sesudah dapat ilmu banyak,
lalu bagikan dan juga amalkan. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, untuk kata pidato kuncinya yang sangat menghangatkan hati. Kami juga memohon Bapak untuk meresmikan acara pelatihan keterampilan digital abad 21 ini untuk membuka kegiatan ini secara simbolis, Pak. Baik. Silakan. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan keterampilan digital abad ke-21 ini secara resmi saya buka. Selamat belajar buat semua peserta. Selamat berbingung-bingung. Kalau belajar nggak ada bingungnya nggak seru. Kalau belajar nggak bingung berarti belum belajar, artinya levelnya kalau kayak main game tuh masih levelnya masih sama gitu. Jadi kalau levelnya mau meningkat harus ada bingung-bingungnya. Selamat bingung-bingung, tapi kemudian juga secara kolaborasi mudah-mudahan terus semakin banyak ide-ide baru yang muncul dan teruslah bersemangat dan tidak menyerah untuk berbagai tantangan yang ada, berbagi dengan semua guru-guru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan untuk secara resmi telah membuka kegiatan acara pelatihan keterampilan digital abad 21. Bapak dan Ibu semua, setelah acara ini resmi dibuka, kita juga selanjutnya akan mendengarkan kata sambutan berikutnya dari para MIE Fellow kita. Jadi kita akan berkenalan lebih dekat nih Bapak Ibu dengan para MIE Fellow dan kita akan mendengarkan moto mereka juga kata sambutan dari mereka yang pastinya sangat menginspirasi untuk kita semua guru Indonesia. Dipersilakan para MIE Fellow. Baik, Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Yuce Sukaja dari SMA Negeri 1 Pati. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu dalam sebuah pelatihan akbar yang melibatkan lebih dari 25.000 guru se-Indonesia. Dan Bapak Ibu adalah salah satu dari peserta. Tapi saya pribadi mengucapkan selamat belajar. Semoga apa yang kami berikan pada hari ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Kami percaya bahwa Bapak Ibu guru HITS yang ada di sini adalah sosok-sosok penggerak yang bisa menggerakkan sekolahnya, yang bisa menjadi dampak buat sekolahnya, sehingga biarpun pandemi terjadi, pembelajaran akan tetap berlangsung secara aman dan lancar. Semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pelatihan keterampilan digital abad 21 level dasar, level menengah merupakan suatu langkah yang tepat yang Bapak Ibu ambil, karena dengan mengikuti pelatihan ini maka Bapak Ibu sudah bisa melakukan transformasi digital dalam pembelajaran kita. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan itu, karena Bapak Ibu sudah mulai dengan melakukan suatu usaha dari diri sendiri. Dan setelah mengikuti pelatihan ini, saya berharap Bapak Ibu mengajak guru-guru lain di sekitar Bapak Ibu atau di lingkungan Bapak Ibu. Akhirnya saya mengucapkan
selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa dari Satgas sampai Merauke. Hari ini kita bersama puluhan ribu guru yang lainnya telah mengambil sebuah langkah kecil untuk melakukan sebuah perubahan. Namun yakinlah bahwa langkah kecil yang kita buat karena tepat arahnya akan membawa kita dalam sebuah perubahan yang besar. Dalam beberapa hari ke depan kita akan belajar bersama, berbagi dan berkolaborasi mewujudkan sebuah transformasi digital dalam dunia pendidikan. Melakukan perubahan pada diri sendiri yang nantinya akan berimbas pada guru-guru di sekeliling kita yang puncaknya akan membawa perubahan pada siswa. Mari sama-sama kita wujudkan transformasi digital, literasi digital pendidikan di Indonesia bersama komunitas Microsoft Inovatif Educator Expert. Terima kasih. Salah satu prasyarat untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh adalah kemauan menerima perubahan. Kesiapan kita untuk terus belajar dan beradaptasi merupakan salah satu kunci menjaga nyala api pendidikan. Oleh karenanya, upaya sederhana yang Bapak Ibu ikhtiarkan saat ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital. Untuk itu, teruslah belajar dan teruslah berbagi, agar pada gilirannya nanti anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi digital yang memiliki kepribadian. Selamat berlatih, selamat mengikuti pelatihan keterampilan digital abad 21, dan teruslah menjadi pribadi yang senantiasa menebar manfaat bagi sesama. Halo, Bapak Ibu Guru Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang kreatif, yang suka sekali melatih kreativitasnya, memperluas wawasan dan referensi mengajar. Buktinya, Bapak Ibu dengan sukacita dan kesadaran penuh mendaftarkan diri di ajang kegiatan pelatihan ini. Karena Bapak Ibu menyadari tantangan-tantangan yang ada di era yang sudah serba digital. Yang dihadapi adalah generasi digital. Sehingga transformasi digital adalah suatu keharusan sebagai salah satu langkah awal untuk merdeka belajar. Bapak Ibu pasti paham bahwa teknologi adalah alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang paling penting untuk diimplementasikan adalah bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran berdampak pada perubahan perilaku siswa sesuai dengan potensi dan talenta yang dimilikinya. Itu semua sesungguhnya tergantung pada kemampuan guru. Oleh karena itu, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mempelajari keterampilan digital abad 21 dan memilih platform digital yang paling sesuai dalam proses pembelajaran untuk menjaga nyala api belajar siswa agar mimpi siswa tetap bercahaya. Semangat Guru Indonesia. Saya Rizal Mukarram, selamat bergabung di pelatihan keterampilan abad 21. Pembelajaran abad 21 sangat mengandalkan interaksi yang efektif dengan metode pembelajaran yang menarik dan bermakna. Ya, dikenal dengan istilah 4C 1T, yaitu critical thinking, communication skills, creativity, dan kolaborasi serta teknologi. Nah, apapun profesi Anda, teknologi itu dapat memudahkan segala sesuatunya. Bahkan Anda dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ya. 365 memberikan jalan untuk itu, dapat menghemat waktu, tenaga, pikiran, serta umur Anda. Oleh karena itu, gunakan kesempatan emas ini, raih ilmu dan manfaatnya. Pesan bagi pendidik seluruh Indonesia, bukan seberapa banyak yang Anda ajar, tetapi seberapa banyak dari mereka yang bahagia karena Anda adalah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi berkembang begitu pesat. Jika kita tidak mengikuti, kita akan semakin tertinggal jauh. Pelatihan keterampilan digital abad 21 level dasar dan level menengah merupakan sarana bagi kita untuk terus belajar mengenai perkembangan teknologi terkini. Mari berupaya sekuat tenaga menyukseskan kegiatan ini. MIE Fellow, MIE Expert, para trainer, dan semua peserta
sangat berperan penting dalam menyukseskan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu MI Fellow untuk sambutannya dalam acara kegiatan pembukaan pelatihan keterampilan digital abad 21 ini. Bapak dan Ibu, dalam acara ini juga diberikan kesempatan buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, baik kepada Bapak Dirjen, Pak Dr. Iwan Syahril, ataupun kepada tim Microsoft, Bapak Beni dan Pak Obert, atau juga kepada MI Fellow. Jadi boleh diketik saja ya Bapak dan Ibu di kolom Q&A-nya. Nanti akan saya pilihkan pertanyaannya untuk bisa dijawab di akhir acara. Bapak dan Ibu, kegiatan ini juga sekaligus menutup kegiatan TOT Master Trainer level 200 yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tentunya ada banyak sekali kisah yang menginspirasi, cerita-cerita ketika bagaimana mengikuti pelatihan dan juga bagaimana ketika pelatihan ini diaplikasikan di ruang-ruang kelas dan bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran. Nah, kita akan mendengarkan Bapak dan Ibu sedikit cerita dari para MI expert yang sudah mengikuti kegiatan training di level 200 sebelumnya dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ada Bapak Komarianto, juga Pak Samsul Rijal, dan juga Pak Yandri. Ini akan satu-satu memberikan testimoninya dan saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Komarianto dari SMKN 7 Semarang, Jawa Tengah. Silakan Bapak Komarianto, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dirjen GTK, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, Pak Beni Kusuma, Pak Obed Hosianto, dan semua tim Microsoft, Bapak Ibu Fellow, dan semua yang hadir di meeting kali ini di acara pembukaan. Saya tidak akan panjang lebar, izinkan saya menyampaikan testimoni bahwa transformasi digital itu cukup membantu kita di era pandemi. Jadi ceritanya saya merasakan bahwa teknologi ini telah melahirkan inklusivitas dan inovasi dalam pendidikan, khususnya selama pandemi ini ya. Manfaat nyata yang saya rasakan dari teknologi yang ada dalam dua bidang utama nanti bisa kami sampaikan. Yang pertama yang saya rasakan adalah dalam pelaksanaan sistem belajar mengajar di kelas. Jadi ceritanya Pak Obed pada tahun 2019, tepatnya di bulan November, ini mengisi pelatihan kami Office 365 di Semarang bersama beberapa rekan guru di Jawa Tengah. Ketika itu Pak Obed bercerita tentang transformasi digital di pendidikan, kita ya masih mengikuti biasa saja, toh ini masih bisa kita laksanakan dengan tatap muka dan sebagainya. Tapi tiba-tiba setelah November di 2020 Maret kita melaksanakan mendapat cobaan yaitu adanya pandemi, maka yang tadinya hanya angan-angan disampaikan oleh narasumber Pak Obed dan beberapa narasumber lain, kita dipaksa untuk oh ya betul ya, kita mau tidak mau harus melakukan transformasi digital karena adanya kegiatan belajar daring di rumah. Untungnya waktu itu kita sudah lebih dulu mendapat pencerahan tentang transformasi digital. Nah, SMK 7 Semarang kebetulan kemarin mendapat 2 kali kesempatan untuk uji coba di Jawa Tengah mengikuti pembelajaran tatap muka. Ini beruntung juga kami mendapat pelatihan di awal-awal sehingga mungkin beberapa kawan yang belum sempat melakukan transformasi digital ini masih mencari pola dan hub apa yang nanti mau dipakai. Kami langsung mengadakan TOT bagi kawan-kawan, IHT juga, lalu kami putuskan untuk memanfaatkan Microsoft 365 ini. Nah, pada saat uji coba kemarin, pembelajaran tatap muka, kami mengambil inisiatif untuk, karena kebetulan anak-anak itu ternyata lama tidak ke sekolah, apalagi kami di SMK, itu pasti kegiatan praktik itu sangat dirindukan dan dibutuhkan anak-anak. Nah,
Padahal kami hanya dibatasi satu kelas itu hanya 13 orang, padahal perangkatan di tempat kami sekitar 600. Ini yang mendaftar dan antri untuk bisa mengikuti PTM cukup banyak. Kami memanfaatkan Microsoft 365 ini di kelas-kelas kami pasang 3 kamera, 2 kamera itu untuk melihat situasi di kelas itu seperti apa, 1 kamera itu bisa moving untuk mendekatkan kepada guru yang sedang mengajar kegiatan praktik maupun materi di papan tulis dan infokus atau di tempat lain yang perlu difokuskan, sehingga anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk datang ke sekolah ini minimal mereka bisa mengobati rasa kangen dan penasarannya dengan pelajaran yang didapat kawan-kawan yang berkesempatan PTM ini melalui jarak jauh melalui Teams ini. Nah, anak-anak juga merasakan manfaatnya karena dengan tim ini ternyata bisa semacam jadi CCTV sekaligus sebagai dokumentasi, sehingga anak-anak yang tadi mungkin di sekolah karena waktunya terbatas sekali, hanya dibatasi 2 jam, lebih dari itu tidak boleh oleh Satgas untuk pembelajaran tatap muka. Maka yang dengan waktu terbatas ini mungkin yang disampaikan guru terlalu cepat dan sebagainya, dengan menggunakan hub Microsoft 365 ini kemarin anak-anak merasakan bisa mengulang lagi, mereview lagi apa yang sudah mereka dapatkan. Ini yang kami lakukan di SMK 7 Semarang. Dampak lain adalah adanya inklusivitas. Jadi yang kemarin pada saat kita mendatangkan guru tamu dan sebagainya harus datang ke sekolah, dengan Microsoft 365 ini kapanpun dan siapapun di tempatnya masing-masing bisa berbagi dengan anak-anak. Yang berikutnya peningkatan kapasitas guru perlu kami laporkan di Jawa Tengah. Tadi rangkaian dari di acara November itu dan Maret pelatihan yang sudah direncanakan banyak di dinas itu banyak yang di-cancel, tapi dengan adanya dolmen atau kami di Jawa Tengah itu mengatakan diklat online dan mentoring, karena selain diklat ada mentoringnya, kami sudah melatih 18.323 peserta total itu. Jadi diawali dari kawan-kawan SMK, lalu SMA juga mengikuti, SLB juga mengikuti. Cukup banyak sekali kawan-kawan yang terbantu, kawan-kawan yang akan meningkatkan kapasitas diri tetap bisa melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, sehingga mereka bisa dapat ilmu baru, bisa untuk syarat kenaikan pangkat dan sebagainya. Sehingga saat ini hampir seluruh guru di Jawa Tengah sudah siap melakukan transformasi digital dan telah mengenal Microsoft 365 ini. Nah, yang terakhir kami juga merasakan dengan pelatihan adanya transformasi digital ini, yang dulu untuk pelatihan harus meluangkan waktu, biaya dari luar kota, misalkan yang di Cilacap harus ke Semarang, sekarang cukup di kantornya masing-masing tanpa meninggalkan kewajiban mengajar, tetap bisa mengikuti pengembangan diri. Itu yang pengalaman bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Komarianto. Sedikit cerita dari Jawa Tengah, luar biasa guru-guru Jawa Tengah sudah mengenal teknologi Office 365 ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan cerita selanjutnya dari Bapak Samsul Rijal di SMP Negeri 13 Sinjai, Sulawesi Selatan. Kepada Pak Samsul Rijal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirjen Kementerian Pendidikan, Pak Beni Kusuma, Pak Ober, yang mewakili PT Microsoft Indonesia, teman-teman MI Fellow dan teman MI Expert, serta peserta pelatihan digital. Saya Syamsul Rijal, Kepala UPTD SMP Negeri 13 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Mengawali testimoni ini, kata orang bijak, pengalaman adalah
guru yang terbaik. Nah, pelatihan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tentunya memberi manfaat yang sangat luar biasa. Dan menunjang proses kegiatan guru ataupun stakeholder ada di sekolah kami. Pelatihan ini juga tentunya memberi nuansa yang dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dirjen, mohon izin, Kabupaten Sinjai itu terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang tentunya ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami ketika di tahun 2019 kami mengadakan MOU dengan pihak PT Microsoft Indonesia. Dan alhamdulillah berkat bantuan Pak Ober yang sempat kami culik ke Kabupaten Sinjai untuk melihat potensi yang ada di kabupaten ini, bagaimana situasi pada saat itu. Nah, pada saat itu sebelum memasuki masa pandemi, Pak Ober juga mungkin cukup kaget dengan. Nah, alhasil di tahun 2020 awal itu penandatanganan MOU itu akhirnya, alhamdulillah pihak PT Microsoft Indonesia meluncurkan beberapa akun yang domain Maca. Ini sudah kami gunakan di seluruh tingkatan sekolah di Kabupaten Sinjai, mulai dari TK PAUD, SD, dan SMP. Nah, kerjasama kami dengan pihak terkait dengan dinas itu alhamdulillah sangat luar biasa berkat dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Dinas. Nah, sekedar info Pak Dirjen bahkan proses pembelajaran yang kami lakukan di Kabupaten Sinjai itu tentunya sangat diinspiratif oleh Bapak Kepala Dinas dengan menginstruksikan seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai itu membuat studio mini. Nah, studio mini inilah di mana proses pembelajaran kita rekam, kita rekam kemudian membuat guru-guru itu dekat dengan siswa dengan aplikasi Microsoft Teams. Nah, dari studio ini pula lah lahir potensi-potensi yang dimiliki oleh guru-guru kami yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya ini berkat kerjasama dengan pihak PT Microsoft Indonesia dan Kepala Dinas Kabupaten Sinjai. Dan keterampilan digital juga ini tentunya akan membuka wawasan guru bahwa pembelajaran tidak hanya sebatas dalam ruang kelas saja, akan tetapi itu akan menembus ruang kelas yang tentunya baik secara internasional, skop nasional, bahkan di lingkup kabupaten kami sendiri. Dan alhamdulillah kemarin kami SMP Negeri 13 membuat sebuah ada undangan dari 3 negara yang kami ikuti untuk kolaborasi, dan alhamdulillah itu sudah kami lakukan dari Malaysia, kemudian Brunei dan Singapura. Dan mohon kepada kita, alhamdulillah dari maribelajar.go.id ini mengusulkan sekolah kami untuk program Showcase School. Mudah-mudahan Pak Beni dan Pak Ober ini membantu kami dan mensupport kami agar keterlaksanaan. Baik, sebagai kata penutup bahwa yang menjadi luar biasa dari kegiatan ini adalah beberapa ilmu dan pengalaman yang didapat tidak hanya terbatas untuk diri kita sendiri, akan tetapi itu akan menjadi keharusan untuk mengimbaskan kepada orang lain. Nah, ketika kita mengikuti pelatihan ini, ilmu itu bukan hanya diperoleh untuk kita sendiri, akan tetapi bagaimana cara ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk kepentingan orang banyak. Ya, mudah-mudahan pada saat pengimbangan tentunya kemampuan ini yang dimiliki oleh para trainer atau para peserta ini untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri di dalam keterampilan digital.
Kemudian sesungguhnya Bapak Ibu bahwa pelatihan ini sangat berpotensi di dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. Akan tetapi terpulang kembali pada diri kita masing-masing, maukah kita memajukan atau mengembangkan potensi itu? Nah, bersama Office 365 tentunya kita akan selalu berbuat yang terbaik untuk pendidikan ke depan. Ya, sekali lagi Pak Dirjen, saya mengatakan ini pelatihan tahun lalu kemarin sempat peserta saya dari pengawas, kemudian ada beberapa kepala sekolah yang tentunya ketika mengirim tugas itu jaringan. Nah, kemudian usianya mereka rata-rata di atas 50 tahun, namun semangat dan visi mereka untuk kemajuan pendidikan, walaupun kami di kabupaten kota itu sangat luar biasa. Akhir kata, Bapak Ibu, terima kasih apa yang telah dibuat oleh para MI Fellow dan PT Microsoft Indonesia. Terima kasih lagi Sobat Virtual Hebatku, terima kasih Microsoft, dan kami punya tagline di Kabupaten Sinjai, Pak Dirjen, bahwa adalah salam baca. Semoga perjuangan pendidikan di Indonesia akan terus semakin maju. Ya, salam hangat Pak Dirjen dari Kepala Dinas kami, dan beliau menitip pesan salam untuk Pak Dirjen. Terima kasih banyak. Sekian akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Samsyul Rijal, dan kita selanjutnya juga akan mendengarkan cerita dari Bapak Yandri Suyono di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Maluku. Jadi kita sudah dengar nih dari Jawa Tengah tadi Indonesia bagian Barat, kemudian dari Sulawesi Selatan tadi Indonesia bagian Tengah, dan sekarang kita ke Indonesia bagian Timur. Dipersilakan kepada Pak Yandri. Baik, terima kasih Mbak Rima. Mbak Rima, kalau boleh jujur nih Mbak Rima, ini Pak Iwan Syahril nih, saya ngefans banget sama beliau. Bahkan sebelum beliau menjadi dirjen, sebelum menjadi staf ahli pun sudah ngefans. Ini kalau mungkin di sana bisa ngelihat Mbak Rima, saya gemeteran sebenarnya bisa se-window sama Bapak Iwan Syahril. Jadi ketika dihubungi sama Mas David, mau nggak begini-begini, ada Pak Iwan Syahril, waduh, mau dong lah ada Pak Iwan Syahril. Jadi Pak Iwan, salam Pak dari saya, dari Maluku Pak. Baik Bapak Ibu yang hadir, selamat siang. Perkenalkan saya Yandri dari Maluku Tenggara, tepatnya saya di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Tadi Pak Komarianto sudah bercerita terkait Jawa Tengah, kemudian Pak Rijal juga sudah di Sinjai. Saya nggak mau kalah Pak Iwan. Jadi ketika pandemi kemarin, Pak, itu awalnya kan kami cukup kesulitan bagaimana mengatasi pembelajaran secara daring. Kemudian kebetulan dari cabang dinas kami, cabang dinas Maluku Tenggara, karena saya di SMA, itu jadi akhirnya kami bekerja sama. Kebetulan saya kan juga menginisiasi komunitas pendidik namanya Maluku Belajar. Jadi kami bekerja sama lalu melaksanakan pelatihan terkait Office 365 ini, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah menggunakan teknologinya Microsoft untuk guru-guru SMA dan SMK di Maluku Tenggara, di kabupaten. Nah, tidak berapa lama ternyata dari dinas provinsi pun jadi tertarik juga Pak. Akhirnya mengajak kami juga untuk melakukan pelatihan yang untuk Maluku. Bentuknya TOT, jadi awalnya dari tiap sekolah itu diminta mengirimkan kalau tidak salah 1 atau 2 orang, kami latih.
itu bekerja sama juga dengan Universitas Patimura, Pak. Jadi bukan hanya dari kami komunitas, tapi juga dari Universitas Patimura ikut bekerja sama dalam kegiatan tersebut menjadi pemateri, melakukan pelatihan kepada perwakilan guru, dan yang nantinya perwakilan guru ini diwajibkan untuk mengimbaskan ke sekolahnya masing-masing. Ada juga yang mengimbaskan ke sekolah sekitarnya gitu, Pak. Jadi bisa kami katakan itu hampir, kalau tidak salah, sekitar 9.000 guru SMA SMK di Maluku kemarin itu hampir semuanya mengikuti, Pak. Hampir semuanya mengikuti karena ini memang diinisiasi, diwajibkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Kemudian dimonitoring juga. Jadi setelah kami kegiatan itu ada pihak dari pihak dinas dengan mungkin kalau tidak salah dengan beberapa kampus itu melakukan evaluasi. Jadi turun ke kabupaten kota bagaimana hasil dari pelatihan tersebut, bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Nah, secara detail ini mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak dinas karena pada saat itu saya hanya sebagai trainer. Jadi kami yang melatih para trainer di masing-masing sekolah dan masing-masing trainer itu mengimbaskannya kembali lagi. Sehingga ini menjadi solusi bagi kami di Maluku, Pak. Di Maluku walaupun cukup jauh dari Jakarta begitu, tapi kami tidak ketinggalan juga. Dan alhamdulillah itu kalau untuk dari lingkup ininya ya Pak ya, secara umum di Maluku, di sekolah sendiri, saya kenapa tertarik dengan teknologi Microsoft, karena ternyata setelah saya mencari-cari beberapa platform yang bisa memfasilitasi saya untuk pembelajaran yang interaktif, yang langsung berada di dalam roomnya tanpa perlu harus menggunakan aplikasi lain, maksudnya di luar, tidak perlu harus keluar dari room begitu Pak, jadi ada di dalam roomnya, ternyata teknologi Microsoft yang memungkinkan. Misalnya mau simulasi pet bisa dari dalam room meeting saja, tidak perlu kita harus menggunakan aplikasi lain. Mereka ketika meeting bisa ikut berinteraksi bersama, itu ternyata di Microsoft bisa. Teams-nya ini bisa. Misalnya pembelajaran absen misalnya, kehadiran kita atau kita memberikan beberapa soal begitu, biasanya kan menggunakan link lain. Jadi nanti linknya diklik itu akan keluar berarti kan ya, tidak di dalam meeting. Nah ternyata di Microsoft tidak perlu sampai seperti itu Pak. Jadi mereka di layarnya mereka itu mereka bisa berinteraksi. Ini yang saya belum temukan di tempat lain. Jadi yang biasanya layar untuk presentasi di kelas digital itu hanya untuk melihat, ternyata di Teams, di Microsoft itu bisa. Mereka bisa ikut berinteraksi di dalamnya. Nah ini yang akhirnya saya menjadi tertarik dengan Microsoft. Oleh karena itu saya mencoba juga berbagi terkait Microsoft kepada teman-temannya lain. Dan alhamdulillah bukan hanya di sekolah maupun di Maluku, tapi di komunitas Maluku Belajar juga itu kami sering melakukan beberapa pelatihan, baik pelatihan terkait Microsoft maupun pelatihan lain, misalnya menulis PTK, membuat buku dan lainnya. Kami lakukan pelatihan dan menggunakan teknologi Microsoft juga untuk pelatihannya Pak. Karena misalnya saat ini kan sekolah penggerak maupun program guru penggerak menggunakan Moodle gitu kan Pak ya. Nah di Microsoft pun begitu, karena kebetulan di Maluku Belajar juga kita punya Moodle juga. Nah itu bisa terintegrasi, jadi tidak perlu keluar dari Teams, mereka cukup dari dalam Teams bisa mengakses Moodle-nya kita juga. Nah ini yang membuat saya semakin tertarik dengan teknologi Microsoft. Nah kenapa saya jadi semakin tertarik lagi Pak, karena dengan teknologi Microsoft itu bisa memudahkan saya. Jadi walaupun saya sendirian itu melakukan pelatihan, meminta beberapa teman yang memang kompeten untuk memberikan pelatihan, itu dari mulai merekrut peserta, dari form pendaftaran, kemudian membagikan akun kepada mereka, itu tidak perlu susah gitu Pak, karena ternyata ada yang namanya Power Automate di teknologi yang sudah memang terinclude gratis juga di teknologi Microsoft ini, itu bisa memudahkan saya. Mereka hanya cukup menginput
menginput data mereka di form Microsoft Form, itu otomatis nanti akan tercreate akunnya, terkirim melalui email ke masing-masing email. Itu secara otomatis, saya tidak perlu mengerjakan semua itu secara otomatis karena saya sudah meng-create-nya di awal, flow-nya sudah saya buat sehingga tersampaikan kepada mereka tanpa saya harus mengerjakan satu persatu. Nah, ini ada di Power Automate. Saya tidak perlu harus pandai dalam coding, tapi saya punya imajinasi terkait flow-nya, alurnya, ini maunya saya begini, dan itu terbantukan dengan Power Automate. Saya tidak perlu belajar coding, dan itu saya bisa. Bahkan sampai pendistribusian sertifikat, ya memang ke satu-satu peserta, masing-masing mendapatkan sertifikatnya sendiri, itu pun bisa. Gitu. Jadi, ketika mereka selesai, otomatis nanti akan tercreate dengan satu sekali klik saja saya akan terkirim sertifikatnya, masing-masing mendapatkan sertifikatnya sendiri. Jadi tidak dalam satu folder yang mereka bisa mengakses sertifikat lainnya, tidak. Jadi akan terkirim otomatis ke email mereka, dan ini sangat memudahkan kami dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Jadi Pak, kenapa saya ngefans banget sama Pak Dirjen? Mohon maaf ini Pak Beni dan Pak Obert, saya beralih Pak. Ya, yang tahun kemarin mungkin masih ke Pak Beni dengan Pak Obert, gitu. Sekarang saya harus beralih. Sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya sih ke Pak Iwan, karena memang sejak awal saya merasa bahwa guru yang harus kita fokuskan. Dan Bapak melakukan itu. Terima kasih. Mari Mas, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Wow, sungguh luar biasa cerita dari Pak Komarianto, Pak Samsur Rizal, dan juga Pak Yandri. Sangat menginspirasi sekali, sangat memotivasi sekali. Saya yakin Bapak dan Ibu semua di seluruh Indonesia dan bahkan juga di luar negeri sudah mendengarnya ya, dan pasti udah nggak sabar ingin ikut pelatihan keterampilan digital abad 21 ini dan mendengar lebih banyak nih dari para MI Fellow dan juga MI expert kita. Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya Pak Komarianto, Pak Samsul Rizal, dan juga Pak Yandri yang sudah membagikan ceritanya. Semangat terus dari daerahnya masing-masing untuk menggerakkan pendidikan di daerahnya. Dan baik Bapak dan Ibu, di kolom chat ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin saya pilihkan 3 pertanyaan saja ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama ini ditujukan untuk Bapak Dirjen. Syahril PhD, saya sebagai tenaga pendidik di Indonesia merasa bangga dengan langkah kementerian dalam merespon perkembangan pembelajaran saat ini. Namun kami bingung, di satu sisi kami difasilitasi melalui akun guru.smabelajar.id yang tentunya mendorong guru memanfaatkan fitur yang sesuai dengan akun yang sesuai. Di sisi lain, kami juga difasilitasi melalui teknologi Microsoft ini. Langkah apa yang harus kami lakukan untuk menyikapi kondisi ini, Bapak? Ini pertanyaannya dari Bapak Irfan Hilmi di SMA Negeri 1 Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Silakan Pak Dr. Iwan mungkin bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya yang terpenting itu adalah nantinya dalam platform teknologi secara nasional tentunya ada sebuah integrasi yang memudahkan gitu ya. Namun menurut saya semua banyak sekali macam-macam sistem yang ada lainnya itu bisa untuk bersinergi dan memperkuat tentunya ekosistem tadi. Tapi yang terpenting di antara semuanya menurut saya adalah ruang-ruang untuk kita melakukan inovasi-inovasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara. Jadi nggak boleh hanya bisa satu cara gitu ya. Dan seperti tadi sharing dari berbagai bapak dan ibu yang ada, menurut saya itu yang perlu kita terus gerakan. Karena yang terpenting sebenarnya bapak ibu itu bukan ke toolsnya sekali lagi. Ini cara berpikir itu yang sebenarnya terpenting. Jadi bahkan pada ruang-ruang ini kan yang keren-keren nih Pak Yandri dan yang lain-lain ya, yang tadi sudah menyampaikan sharing ini. Tapi
Ada mungkin guru-guru ya seperti saya juga kan nggak canggih-canggih banget ya kalau pakai teknologi. Pak Obert jauh lebih canggih lah itu pasti. Tapi yang terpenting it's working dan membantu kita mencapai apa yang ingin tujuan kita buat peserta didik kita. Itu kan yang paling terpenting. Jadi kadang-kadang mungkin gurunya heboh sendiri, nanti muridnya nggak tahu kenapa gurunya heboh banget gitu kan. Jadi koneksi antara apa yang kita lakukan dengan tools teknologi yang banyak sekali, tapi yang selalu ingat bahwa tujuannya itu adalah buat murid. Jadi bukan buat gurunya yang kemudian keren gitu ya, itu baru step perantaranya. Karena guru yang keren itu sebenarnya adalah perantara untuk tujuan utama kita, yaitu murid-murid kita yang belajarnya lebih baik, mereka termotivasi, terinspirasi gitu. Kalau kita menggunakan berbagai tools yang bisa mereka juga ikutin gitu ya, mereka kan wow bakal ngelihat ternyata, dan gurunya juga bisa, dan gurunya memberi ruang untuk itu. Dan nanti tuh biasanya itu muridnya kalau udah tercerahkan, itu muridnya akan jauh tiba-tiba melesat daripada gurunya. Karena murid-murid itu lebih apa ya, lebih intuitif dalam menggunakan teknologi. Ya kita bisa lihatlah di sekeliling kita. Kalau saya misalnya dengan anak-anak saya gitu ya, waduh dia udah bisa banyak hal gitu yang saya nggak tahu gitu. Dan mungkin memang karena bahasa digital, ya mungkin ini istilah digital native, digital immigrant ya. Saya ngerasa memang lihat juga ada hal seperti itu juga. Mereka terbiasa dengan ruang-ruang digital daripada kita. Nah, poin saya kembali lagi adalah kita mensinergikan semuanya. Tapi ingat yang terpenting adalah pertama mindset kita ini adalah untuk tools untuk problem solving, bukan tools untuk menjadi tujuan dari tools sendiri. Terus yang kedua, dengan menggunakan tools-tools itu dan mindset kita juga lebih baik untuk problem solving, opsi kita makin banyak, tujuannya adalah untuk murid-murid kita, pembelajarannya semakin baik. Terima kasih pertanyaannya. Masih mute ya kayaknya Pak saya. Ya, Mbak Rima masih mute. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan. Mohon maaf, terlalu semangat. Jadi apapun toolsnya, apapun platformnya, dan juga berbagai sumber daya yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya diingatin lagi nih sama Pak Obert, sudah ditambah riset dan teknologi ya Pak Dr. Iwan ya. Itu bagaimana kita bisa mengorkestrasinya dengan maksimal ya Bapak dan Ibu. Tujuannya adalah bagaimana peserta didik kita ini meraih potensi terbaiknya. Baik, selanjutnya kita akan saya mendapat pertanyaan juga ini dari Ibu Untari di SMA Negeri 1 Surakarta. Pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Beni Kusuma di Microsoft. Kepada Bapak Beni, saat ini untuk SMA di Jateng sudah difasilitasi akun Microsoft 365. Lalu untuk siswa SMP dan SD, bagaimana langkah yang harus ditempuh sekolah agar siswa memiliki akun Microsoft 365? Berarti untuk SMP dan SD ya Pak Beni. Silakan Pak Beni. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Pada prinsipnya kami menyambut baik inisiatif dari semua guru maupun pimpinan sekolah untuk menerapkan Office 365 dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Untuk itu, buat Bapak dan Ibu yang masih belum, di sekolahnya masih belum punya akun Office 365, setelah mengikuti pelatihan ini, kami harapkan pertanyaan mengenai bagaimana mendapatkan lisensinya, bagaimana melakukan deployment-nya, itu akan terjawab Bapak Ibu. Jadi pastinya kita juga akan mendampingi Bapak dan Ibu semua untuk mempunyai akun 365 di sekolah masing-masing dan bisa menggunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing. Ya, seperti tadi pesan dari Pak Iwan, bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa membuat anak didik kita mencapai hasil yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Bapak dan Ibu, untuk
sesi tanya jawab hari ini saya akhiri di sini karena kita waktunya sudah dekat dengan sesuai akhir acara hari ini. Jadi kita cukupkan Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Dr. Iwan Syahril nih Pak, ada titipan dari beberapa teman-teman katanya, ayo dong Pak Dr. Iwan tutup lagi dengan pantun, stok pantunnya banyak sekali loh katanya. Waduh, pantun saya udah habis dong, ini apa ya? Oke, gini, pergi berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak. Tampaklah lumba-lumba saling kejar-mengejar. Marilah kita semua serentak bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Beni dan juga Pak Obert mungkin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Iwan yang sudah hadir dalam acara pembukaan pelatihan keterampilan digital abad 21 hari ini. Dipersilakan Pak Beni dan Pak Obert. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur Jenderal Dr. Iwan Syahril PhD yang sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan memberikan semangat bagi para guru di Indonesia. Semoga pesan-pesan baik yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi kami untuk terus maju melangkah bersama dalam memajukan Indonesia. Terima kasih Pak. Dari Obert mungkin ya, ada. Dari Pak Obert. Masih mute. Masih di mute Pak Obert. Oh, koneksinya. Oke, baik. Sepertinya Pak Obert mengalami kendala, tapi sudah diwakilkan. Ya, sudah diwakilkan oleh Bapak Beni Kusuma. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti acara pembukaan pelatihan keterampilan digital abad 21 hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Iwan Syahril, juga Pak Beni dan Pak Obert, juga rekan-rekan MAI Fellow. Semua semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pelatihannya, dan sebaik-baiknya kita adalah yang paling memberikan manfaat yang besar kepada para siswa sekolah kita dan pendidikan di Indonesia akhirnya. Saya Rima Manurung undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap sehat dan semangat Bapak Ibu mengajar dari rumah. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Salam dari buat teman-teman Maca juga. Oh, ini salam Pak Beni. Untuk bersama Mbak Rima. Terima kasih Pak Iwan. Salam Pak Beni. Terima kasih Pak Iwan. Oh gini ya, salam ini artinya apa? Ini dari Maca nih Pak. Dari Sinjai Pak. Dari Sinjai Pak. Maca artinya cerdas, pintar. Salam untuk kawan-kawan Banten, ini semuanya ikut ini.